Halo semuanya, kami dari kelompok GoNet ingin mempresentasikan hasil akhir kerja kelompok kami, Marketing Management. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Febalicia, Stefani, dan Yadija. Materi yang akan kita bahas hari ini terdapat company profile, market analysis, business environment, marketing strategy, integrated marketing communication, dan conclusion. Yang pertama kita akan masuk ke dalam company profile. Jadi GoNet adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, khususnya dalam hal perakitan personal komputer atau yang biasa disebut dengan PC. Perusahaan GoNet ini bermula dari banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang dalam mencari PC yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, GoNet melihat bahwa rakitan PC di Indonesia ini kurang memadai, dikarenakan rakitan PC yang mudah rusak dan spek yang masih jauh di bawah rata-rata. Selain itu, koneksi internet di Indonesia yang terkadang kurang stabil membuat kegiatan masyarakat menggunakan internet menjadi terhambat, seperti dalam pekerjaan kantor maupun pekerjaan sekolah dan sebagainya. Minat bermain game online pada masa pandemi ini juga meningkat, yang membuat permintaan akan PC juga meningkat. Dari situ, GoNet melihat adanya peluang untuk melakukan bisnis ini. GoNet hadir memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan menyediakan suku cadang komputer yang beragam sehingga target konsumen dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Selanjutnya ke marketing analisis. Nah, dalam menentukan posisi perusahaan, GoNet melakukan analisis STPD atau yang merupakan singkatan dari segmenting, targeting, positioning, dan differentiation. Dalam segmentasi pasarnya, GoNet membagi pasarnya berdasarkan segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. GoNet menjadikan negara Indonesia sebagai tempat di mana bisnis ini akan dijalankan. Utamanya, kami akan menggunakan Jakarta sebagai pusat pasar utama kami. Hal ini dikarenakan GoNet melihat besarnya peluang kota Jakarta dalam penggunaan komputer melalui insight akun Instagram. Selain itu, GoNet juga menargetkan populasi di kalangan usia 12-25 tahun, khususnya laki-laki, baik siswa maupun pekerja. Selanjutnya, dalam targetingnya, GoNet akan menargetkan laki-laki, kemudian GoNet akan menyesuaikan PC sesuai dengan budget konsumen yang berpusat di kota Jakarta yang berumur 12-25 tahun. Untuk positioning-nya, GoNet menggunakan strategi 4P, Product, Place, Price, dan Promotion. GoNet akan membuat sebuah tagline yang berbunyi, GoNet serves your dream. Tagline ini dikembangkan dari keinginan GoNet untuk memberikan PC yang diimpikan masyarakat. Kemudian GoNet juga harga yang akan disediakan oleh GoNet akan dimulai dari 2 juta sampai 40 juta perakitannya. Untuk tempatnya, GoNet akan memasarkan produknya secara online maupun offline, kemudian menggunakan jasa influencer maupun endorsement. Dalam diferensiasinya, GoNet akan menyediakan jasa kostumisasi di mana konsumen dapat membuat PC idaman mereka sesuai dengan budget yang mereka miliki. GoNet juga menyediakan jasa perakitan sekaligus warung internet secara bersamaan. Nah, sekarang untuk analisis business environment. Jadi GoNet membuat analisis SWOT, yaitu singkatan dari strength, weakness, opportunity, sama threat, dengan tujuan untuk mengenali GoNet lebih dalam. Adapun kekuatan GoNet yang kita miliki, GoNet adalah kami secara menjadi company, kami mempunyai dua kelebihan, yaitu kita adalah warnet, sekaligus kami juga menyediakan jasa perakitan PC. Selain itu, lokasi GoNet yang strategis di luar pusat kota Jakarta membuat GoNet diuntungkan dengan kepadatan penduduknya. Untuk setiap kategori harga, GoNet menyediakan berbagai pilihan parts yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ditambah lagi, GoNet memiliki koneksi internet yang cepat dan stabil. Namun di sisi lain, kami juga mempunyai kelemahan. GoNet memiliki sumber daya manusia yang masih terbatas dikarenakan syarat karyawan yang diwajibkan memiliki pengalaman dalam bidang IT. Sebagai tambahan, GoNet juga mengeluarkan biaya yang cukup besar di awal pendiriannya, sehingga dana yang dimiliki masih terbilang cukup minimum. Selanjutnya, kesempatan yang GoNet miliki.
pesaing GoNet bisa dibilang pesaingnya masih sangat sedikit. GoNet adalah GoNet menyediakan jasa kostumisasi. Selanjutnya, kesempatan yang GoNet miliki jika dibandingkan dengan pesaing GoNet lain adalah jasa kostumisasi yang dimiliki GoNet membuat GoNet lebih diminati oleh konsumen. Selain itu, pesaing dalam bisnis serupa dengan GoNet tergolong masih cukup sedikit sehingga tidak ada persaingan ketat. Dalam segi ancaman, harga PC dapat meningkat jika permintaan rumah tangga juga meningkat. Permintaan yang meningkat membuat harga parts PC juga ikut meningkat sehingga GoNet terpaksa menaikkan harga part PC yang dijual. Dengan begitu, menjual PC GoNet pasti terancam akan menurun. Selanjutnya, terdapat 3 marketing strategi yang akan dilakukan oleh GoNet, yaitu GoNet akan menggunakan jasa influencer, kemudian melakukan program CSR, dan yang terakhir melakukan periklanan. Saya akan membahas satu persatu dimulai dari influencer. Influencer saat ini memegang peran yang krusial dalam mempromosikan sebuah produk. Hal ini dikarenakan kemampuan influencer dalam mempersuasikan produk yang ditawarkan. Ditambah lagi dengan banyaknya pengikut yang dimiliki oleh influencer, sehingga influencer tersebut pengikutnya itu cenderung ingin memiliki produk yang serupa dengan influencer. Maka dari itu, GoNet memilih untuk bekerja sama dengan David yang merupakan pemilik dari akun YouTube Gadgetin. Kami melihat adanya potensi yang besar dari diri David untuk mempromosikan produk GoNet. Kami melihat pengetahuan yang dimiliki oleh David terkait dengan dunia teknologi sangat luas sehingga itu menjadikan kesempatan yang besar bagi GoNet. Selanjutnya, untuk program CSR, GoNet akan ikut serta dalam kegiatan sosial dan melakukan kegiatan positif pada lingkungan sekitar. Kemudian, program CSR yang akan dilakukan oleh GoNet adalah GoNet akan bekerja sama dengan salah satu sekolah dengan memberikan fasilitas berupa laptop untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut, khususnya di masa pandemi saat ini. Kemudian yang terakhir, GoNet akan melakukan advertising atau periklanan. Jadi GoNet akan melakukan periklanan di e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dengan adanya periklanan ini, GoNet dapat menjangkau lebih banyak konsumen ke depannya. Selain itu, produk GoNet akan muncul di pencarian teratas sesuai dengan keyword tertentu. Selanjutnya, terdapat 4 integrated marketing communication yang akan dilakukan oleh GoNet untuk mengkomunikasikan produk GoNet serta mendapatkan exposure di masyarakat. Pertama, GoNet akan melakukan periklanan. Periklanan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif saat ini karena dengan periklanan dapat menjangkau khalayak luas dalam waktu yang singkat. GoNet akan melakukan periklanan dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan cara online, yaitu dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Kemudian untuk e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Untuk offline, GoNet akan memasang baliho di jalanan besar sehingga dapat dilihat oleh siapapun, baik dari pejalan kaki hingga pengemudi kendaraan. Kedua, GoNet akan melakukan personal selling dengan membuka toko offline yang sekaligus berfungsi sebagai internet cafe di Jakarta. GoNet juga akan melakukan pameran di mall untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, GoNet juga bisa langsung berinteraksi dengan pelanggan dan meyakinkan pelanggan akan produk GoNet. Ketiga, GoNet akan melakukan sales promotion dengan menawarkan promo-promo menarik seperti diskon, voucher, dan insentif lainnya. Dengan adanya sales promotion ini dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terkait produk GoNet sehingga dapat mendorong percobaan pembelian akan produk GoNet. Dan yang terakhir, GoNet akan melakukan sponsorship. Jadi, GoNet akan bekerja sama dengan salah satu kompetisi e-sport dengan memberikan dana dan memberikan fasilitas berupa komputer untuk mendukung kegiatan keberlangsungan lomba tersebut. Jadi, apabila kesepakatan tersebut telah disetujui oleh dua pihak, maka GoNet akan memberikan dana dan fasilitas berupa komputer tersebut. Kemudian di sisi penyelenggara harus memasang logo GoNet di area berlangsungnya perlombaan tersebut. Maka dengan adanya begitu, GoNet dapat meningkatkan brand awareness serta dapat memberikan pengalaman pengguna akan produk GoNet. Nah, sebagai conclusion, GoNet adalah perusahaan yang menyediakan barang dan jasa yang berhubungan dengan barang elektronik, tetapi fokus utama GoNet adalah di dalam bidang personal komputer. Kami menarget konsumer dengan segmentasi pusat kota Jakarta, laki-laki berumur 12-25 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk customer di luar target segmentasi. GoNet untuk menentukan business environment-nya, GoNet menggunakan teknik SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, sama Threat. Dengan cara ini, kami mengetahui kelemahan kami dan bisa memperbaiki kelemahan GoNet.
Dengan mengetahui threat juga, GoNet bisa terus berinovasi untuk bisa beradaptasi dengan ancaman-ancaman yang muncul di dalam market GoNet. Dengan mengetahui opportunity kami, yaitu di dalam pasar kami belum terlalu banyak pesaing. Kami bisa menggunakan opportunity itu dengan maksimal. GoNet bisa menggunakan multi-channel marketing. Beberapa cara yang GoNet pakai diantaranya adalah menggunakan sosial media, spanduk, sponsorship, dan lain-lain. Terima kasih telah mendengarkan.